Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minal muttaqin, alladzi ja'alana minal mu'minin, alladzina ja'alna minas salihina ilal akhirah hatta lika Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wattabi'in ila yaumiddin. Salim tasliman kasira amma ba'du. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Kitab az-zakah wa yajibu 'alaihi in kana lahu malun zakawiyyun wa huwa ayamlika 20 misqalan minal jahab aw mi'atain dirhamin minal waraq aw qimatin ahaduhuma min urudit tijarah aw khamsan minal ibil aw salasina minal baqar aw arba'ina minal ghanam sa'imatan haulan kamilan illa ayyakuna 'abdan aw mukatiban fa innahu la tajibu alaihima zakat fa yukhraju 'ala al-jihabi wal fiddah rubu'al 'asharah wa yakunu 'ala 20 dinaran nisbah dinarin ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita membahas masalah zakat. Jadi kitab ini tentang syariat awalnya dulu. Semalam sudah tuntung kitab masalah sholat. Jadi singkat aja masalah sholatnya. Ada banyak ikhtilaf, ada membahas ikhtilaf di sini. Jadi selanjutnya nih membahas masalah zakat, tetapi ini garis besar juga ini. Karena salah satu pembersih daripada hati adalah berzakat juga. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi banyak benar jalan-jalan untuk pembersih jiwa tadi. Di antaranya adalah zakat mal ataupun zakat fitrah apabila berisi harta. Amun kada berisi harta, ada masuk haul, kada masuk ukuran, kada wajib zakat. Jadi banyak jalan untuk menuju hidayah. Salah satunya adalah berzakat. Ada orang tuh ibaratnya kada terlalu banyak ilmunya, tapi beramal seperti biasa aja yang wajib, tapi zakatnya diperhatikan. Akhirnya orang ini dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang tuh amal ibadahnya sedikit aja, ilmunya bibiya cukup aja, kada mengurusi orang, akan tetapi hidini selalu menjaga ibaratnya sangka baik, husnuzon aja amalannya juga, dapat hidayah juga. Ada juga hidin ini ibadahnya
kaderapian banyak, akan tetapi yang hidin utamakan adalah rasa rahman dan rahim kepada umat, kasih sayang. Setiap malam berdoakan untuk umat, kemudian ada keluhan umat, hidin menampung. Nah, dan selalu sangka baik terus kepada umat. Itu aja amalan sidin, bisa dapat hidayah juga. Jadi kadang malolo mencari ilmu, orang itu dapat hidayah. Jadi amalan syariat pun kalau digawi bujur-bujur itu juga dapat hidayah, karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu adalah perlu diusahakan. Man jada wajada. Barang siapa yang mau berusaha pasti dapat. Man jada wasala. Barang siapa yang ingin dapat kemudian susah payah pasti wasil, pasti sampai. Barang siapa juga mau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ma'rifatnya, dapat ma'rifat kepada Allah Ta'ala, akan tetapi belajar dan berguru bersusah payah, maka dia akan sampai juga nanti. Barang siapa yang ingin sampai paham, diberikan rasa tentang zat wajibul wujud, itu rasa, akan tetapi mau berusaha, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa tersebut. Nah, mujahidin di sini salah satu daripada pembersih hati adalah berzakat. Maka wajib zakat itu kepada orang yang lahu malun, yang berisi harta, yaitu dia memiliki ukuran berisi emas, itu adalah, kalau bahasa dahulu adalah 20 dinar. Nah, 20 dinar. Kalau sekarang tuh ukurannya adalah 85 gram. Berisi di rumah, simpanan, atau yang seukuran dengan banyaknya 85 gram berisi harta. Maka setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya 2% setengah. Nah, berapa? 60 juta lah. Iya. 25 gram. Kalau isian emas segitu. Jadi pakai. Iya, dipakai. Tetap aja setahun itu bisanya 2 kilo kan gitu loh. Nanti dia naik. Itu. Simpan aja 2 kilo emas atau 1 kilo emas. Tetap zakat. Tetap dikeluarkan. Ya. Makanya dia bisa bangun emas benar. Iya. Dipakai sama aja. Biasanya orang numpak berdagang itu biasa kayak 7 dihitung juga. Nah, juga kalau berisi unta di rumah itu 5 ikung hanya dikeluarkan zakat. Nah, ini unta dulu nih. Tapi unta ini zakatnya kalau 5 ikung adalah seikung kambing zakatnya. Ada unta ada. Nah, al-sarasina minal baqar. Ini 30 berisi sapi di rumah. Nah, berzakat 40 ekor berisi kambing, itu berzakat juga. Nah, nah, nang kada wajib berzakat ini orang tuh jadi hamba tadi, jadi budak.
Nah, kada wajib berzakat karena ampun tuannya menggunakan ya, maka wajib kada wajib zakat. Nah, itu kurang lebihnya itu Pak masalah zakatnya. Jadi kalau masalah zakat kayak zakat sapi, zakat kambing, zakat unta, itu kita ada wajib karena kita ada bisa ingunan. Kayak kada wajib kita terlalu banyak membahas itu. Jadi suatu perkara wajib itu apabila kita nih sedang diarahkan ke situ. Misalnya orang hendak berhaji, wajib tuh belajar manasik haji dulu. Orang hendak puasa, wajib tahu rukun dan syarat puasa. Kemudian orang berdagang, wajib tahu hukum berdagang. Nah itu kan. Dan begitu juga kalau orang hendak berladang, bahuma itu harus tahu juga hukum dalam bahuma. Wajib kan? Makanya jadi guru-guru tuh jangan tampil dulu kalau kada tahu ilmunya. Jangan tampil dulu kalau kada tahu ilmunya. Hendak berdagang kan, hendak berjalan kan. Nah, begitu juga hendak sholat kan, hukumnya haram kalau kada tahu ilmunya. Sholat misalnya, waktunya belum tahu, ada tahu rukun tadi sunnah kah wajib, ada tahu, maka ini wajib belajar ilmu sembahyang. Hendak berdagang, bagaimana caranya kerjasama, bagaimana cara akad jual beli, bagaimana yang sah dalam berdagang, nah itu harus dipelajari. Nah begitu juga kita nih menuju ibaratnya supaya wajib diri kita tuh adalah sampai mengenal Allah Ta'ala, itu wajib. Awjabul wajib, nah, lebih wajib daripada yang wajib gitu. Kalau kita nih diri kita nih kada kenal Allah Ta'ala, dari bangun tidur kita nih syirik terus hati kita karena kada pingan dulu. Karena apa? Nafsu yang menguasai kita. Kan diri kita nih kan apabila nafsu menguasainya, maka arah kita nih pasti arah nafsu. Kalau sudah nafsu nih sudah jinak, arahnya kepada kalbunnya. Kalau sudah kalbunnya sudah naik, maka menjadi roh. Kalau sudah menjadi roh, menjadi sir. Nah, ketika sir itulah wajib orang tersebut adalah wahdatul wujud, pengakuan kepada zat wajibul wujud. Apabila orang itu kadang mengaku pengakuan dari hatinya, maka orang tersebut masih dikategorikan masih syirik. Nah, akan tetapi kan ilmunya baru kita nih memahaminya, belum diberi oleh Allah Ta'ala rasa. Kalau sudah orang tersebut dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa, jadi rasa tersebut ibaratnya melewati jalur
yang disebut adalah jalur miskatun nubuwah. Jalur miskatun nubuwah itu artinya lampu ataupun cahaya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan orang ini wajib posisinya harus berada di alam malakut. Di alam malakut tuh. Jadi di alam malakut tuh sidin itulah ibaratnya merasai nikmatnya yang disebut adalah musyahadah. Musyahadah. Kalau orang tersebut kada masuk ke alam malakut, maka orang tersebut berada di alam mulki. Di alam mulki ini adalah alamnya hayawan. Nah kayak gitu. Di alam hayawan ini adalah bercampur aduk nafsu nih. Hendak makan, hendak minum, hendak keinginan macam-macam. Tetapi kalau sudah takikis, orang tersebut sudah masuk ke alam malakut, maka yang berfungsi adalah nafsunya, ada berfungsi lagi. Tetapi yang berfungsi adalah orang tersebut adalah apa namanya? Qalbun. Nah, jadi di sini di dalam kitab yang terdahulu kan Sirul Asrar ataupun Ihya Ulumuddin ataupun Al-Hikam, kita itu diharuskan artinya musyahadah. Kalau kita kada musyahadah, maka kita adalah muraqabah. Jadi kan muraqabah itu memaksakan diri supaya kita tuh dilihati Allah Ta'ala. Itu muraqabah, dipaksa. Kemudian muraqabah ini seakan-akan kita nih melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seakan-akan tuh ada yang lebih tinggi daripada ini, yaitu adalah muayyanah. Kalau muraqabahnya ibaratnya orang tuh masih menggunakan paksaan berpikir. Paksa berpikir daripada ilmu yang diketahui, yang dilajari, kemudian dipikirkan. Itu masih mujahadah, masih panas otak. Muraqabah. Musyahadah kayak itu juga masih panas juga. Tapi kalau orang tuh muayyanah, nah itu sudah nikmat. Nah, melihatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada makhluk. Makhluk itu kada Allah melihat. Nah, ketika dia melihat yang ada, yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas. Jadi kada kawal yang membedakan antara zahir dan batin. Kada kawal. Kalau ilmu kau membedakan. Kalau ilmu tuh kau membedakan, berpikir, membanding-bandingkan. Tetapi kalau sudah orang tuh makamnya muayyanah, itu kada kawal lagi membanding-bandingkan. Yang dilihatnya, yang disaksikannya, yang kada dilihatnya kah, yang zahir kah, yang batin kah, tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zat wajib wujud. Nah, yang penting kita nih dulu ibaratnya ilmunya dahulu kan, kalau belum merasa. Memang rasa ini ibaratnya lawas, makanya dapat melewati jenjang perjalanan hati dulu. Kalau perjalanan hati sudah bersih mencerno, maka rasa yang disebut adalah wahdatul wujud itu akan datang seorang. Apabila orang itu sudah bisa menyaksikan di dunia ini
Allah Subhanahu wa taala, itu berarti orang tuh dikategorikan sampai sudah wasil. Akan tetapi jalannya ibaratnya banyak untuk menyampaikan. Salah satunya nih adalah mengeluarkan zakat. Ini kembali lagi zakat lah. Ini. Jadi ada pun orang nang diberi zakat itu kan ada 9 asnaf. Al-Quran telah menceritakan inna sadaqah lil fuqara wal masakin. Banyak tuh, sampai 9 asnaf tuh. Nah, kemudian aida wahwa al-muqatibuna wa in ishtara bi zakatihi rukbatan kaminatan fa'ataka jaja aidan ala riwayatin wal ghalimuna wa hum al-mudinuna alladzi la taqata lahum ala qadri dinihim. Ini jahilin di sini, adapun ada orang nang budak, kemudian orang tersebut menerima zakat. Kemudian hasil zakatnya tadi kawa menabus dirinya, itu boleh saja. Kemudian kalau seandainya orang yang tahu tangkat boleh juga nih menerima zakat. Kemudian gara-gara ibaratnya terlalu banyak diberi orang zakat, kemudian untuk zakat tadi untuk melunasi hutang itu boleh saja. Kalau ibaratnya ada kawan kita banyak bisi hutang, nah di zakat aja juga, zakat harta bisa aja. Nah di sini yustahabu lahu sadaqah bi qatawa fi sa'ir awqatihi lailan wa naharan qalilan wa qasiran wa la siyama fi ashhur mubarak ka syahr Rajab wa Sya'ban wa syahr Ramadan wa yul 'abdi wa Asyura. Nah, jadi waktu-waktu dalam berzakat ini ada yang disunahkan, yaitu pada bulan yang mubarakah, yang berkah, seperti mana bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, atau zakat waktu hari raya. Nah, ada kan biasanya hari raya waktu zakat harta, zakat harta. Nah, wa Asyura dan bulan Asyura, hari Asyura boleh juga. Nah, itu masalah zakat harta. Kemudian wa yukhrij zakatul fitri idza fadala an qawatihi wa qawtiyalihi yaumul 'aidi wa idati an nafsihi wa zawjihi wa fi wa raqiqatihi wa waladihi wa ummi wa abihi wa ikhwanihi wa akhwatihi wa a'mamihi wa bani a'mamihi ala tartibil aqrab wal aqrab. Nah, jadi apabila orang tersebut hendak mengeluarkan zakat fitrah, maka orang tersebut harus berlebihan makanan untuk keluarganya pada hari raya. Nah wajib tadi hari raya itu isuk tuh, nah ibaratnya kau aja makan anak bini, hanya wajib keluar zakat malamnya tuh. Jadi yang zakatnya adalah dirinya, anaknya, kemudian budaknya, saya ya nih, dan anaknya, umaknya, abahnya, dan saudaranya. Nah, banyak di sini nih.
Kalau kita kan tahunya anak bini aja. Kalau di sini bayar zakat ditanggung, laki-laki menanggung abahnya, mamanya, saudaranya, pamannya, nih kayak mana deh. Kemudian anak keponakan, sepupu, Yang serumah. nah sarumah ya, sarumah. Nah, bisyaratin ayyakunu fi munatihi manafaqatihi, dengan catatan orang tersebut sarumah, bujur ya Pak Haji ini sarumah dan setiap hari ibaratnya ditanggung oleh si deneh. Maka di Jakarta mamanya ada di rumah misalnya, kemudian keponakan ada di rumah, nah, kemudian siapa lagi, saudara ada di rumah, kuitan ada di rumah, bini ada di rumah, banyak pada tanggungan kan. Maka di Jakarta bisa bertahan. Wa qadriha saun. Nah, ini sasok artalin menurut ukuran negara Irak. Minat tamri au zaibi au birri au sa'iri, baik yang halus maupun yang kasar gandumnya. Nah, ini daerah sana pakai gandum, kita nih pakai beras. Nah, Masya Allah. Jadi perbedaan banyak benar kita nih kan. Lawan orang Arab sana, mereka pakai gandum, pakai tamar, kurma. Makanya adanya ulama ini kan perlu ibaratnya membuat mazhab. Makanya ada qiyas dan ijma ulama. Kalau ada ijma dan ulama dan qiyas ulama, maka kita seadanya misalnya berzakat gandum, maka ngalih kita karena lihat ada bisi gandum kita. Makanya ada ulama ini adalah laulal ulama al insanu aulia, sebab ulama manusia ini jadi mulia. Laulal ilma al insanu kal bahaim, kalau seandainya manusia nih kada ada orang alim, maka kada bisa adab. Kada bisa adab arti kata seperti mana binatang. Nah, makanya alhamdulillah kita nih banyak ulama-ulama, banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu adab maupun ilmu syariat ataupun ilmu tauhid, bahkan ilmu sufi. Ini adalah syariat tertib yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan hakikatnya itu adalah Allah Ta'ala bertajalli itu ya. Jadi kalau Allah Ta'ala bertajalli kepada ulama tadi, kepada ustaz tadi, maka kada ada saya salah. Walaupun orang tuh hanya bisa syariat aja, kada bisa yang lainnya, tetap terjadi Allah Ta'ala. Atau orang tuh kada ahli di bidang syariat, tauhid aja juga, tetap Allah Ta'ala bertajalli. Dan begitu juga di alam semesta ini macam-macam manusia tuh yang lihati ya. Ada yang bisa mencangkul, ada bisa bertukang, ada bisa berurutan. Nah, itu Allah Ta'ala bertajalli itu. Allah Ta'ala bertajalli. Makanya di situ kalau kita melihat makhluk itu melihat Allah. Kalau orang belum dirasai tentang itu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita paling-paling mengatakan itu ciptaan Allah, itu bagian alam, itu ciptaan Allah dan digerakkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu kalau sifatnya, akhlaknya dipinjami aja. Tapi kalau orang sudah terbuka, ini kada lagi mengatakan kayak itu. Zahiran wa batinan Allah Ta'ala. Nah itu. Zahirnya, batinnya Allah Ta'ala doang. Kalau diberi rasa, dibuka hijab. Jadi yang dilihatnya itu makhluk ada lagi. Yang dilihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi mudah-mudahan lah kita sampai ke situ ya, kalau nikmatnya itu dah. Itulah yang disebut adalah tersingkap tadi, tersingkap hijab. Kalau ada tersingkap hijab, disebut kita itu adalah ma'akali. Ma'akali masih, apabila ma'akali ini main akal, itu masih ibaratnya pakai nur ilmu aja tuh orangnya, belum namanya nur kasab. Ini ada dua. Apabila orang tuh belajar biar misalnya malam ini tentang ketuhanan, melihat makhluk, melihat Allah Ta'ala, masuk dalam pemikiran pian, itu disebut adalah nur ilmu orangnya. Itu baik juga orangnya. Makanya kitab-kitab sifat 20 itu nah, itu nur ilmu aja. Yang disebut adalah ilmu kalam ataupun ilmu berpandir, supaya masuk dalam pemikiran. Itu nur ilmu orangnya. Walaupun dia bisa kitab, banyak guru, tapi ibaratnya masih menggunakan akal, itu namanya ada nur ilmu. Itu masih dasar, itu masih luar, masih pinggiran. Tapi itu disebut adalah orang tersebut beriman namanya, beryakin namanya, beriman dan bertakwa namanya itu masih. Itu yang disebut adalah tauhidnya kayak kita dah, masih berilmu, namanya bertauhid. Menggunakan ilmu tadi disebut adalah tauhidnya orang awam. Kalau tauhidnya yang sudah tabu, lalu bahagia, ini harus berpikir lagi. Namanya adalah warid, datang seorang warid, lain warid lah. Warid mendatang namanya. Dan waridun, warada yaridu, aurada yaridu. Maksudnya perkara yang datang. Datang ini bisa seketika, merasa itu, bisa lawas, bisa berlawasan, bisa satu mat, bisa satu matnya bagaikan kilat, kalbarakil khatib, satu mat parah. Nah, itu nanti yang dicari orang tuh. Apabila orang dapat itu, walaupun sekejap, itulah yang disebut orang ikhlas. Karena ada pengakuan itu, ada mengaku diri itu kan ada sesuatu. Tapi bagi gibitan bang itu ya Allah. Kalau dapat itu itu pian berada kada di alam dunia lagi. Bahasanya tuh roh pian tuh. Itu berada di alam neraka. Kalau orang tuh dilawasi bagaimana tentang pahamnya itu tuh, maka hidup tuh bagaikan mimpi. Bermimpi tidur malam bagaikan kenyataan. Jadi hidupnya selalu bingung. Nah, orang ketuhanan tuh kebingungan. Tapi nikmat, bingung tapi nikmat. Saking bingungnya itu karena kadang kau mencari kadang kau memikirkan, bingung tapi nikmat. Kan orang ketuhanan itu ilahun itu artinya membingungkan.
Saking bingungnya bubuhannya tuh ibaratnya nikmat benar kalau seandainya ibaratnya dalam beribadah, dalam sholat. Nah, nikmatnya itu, nah wali-wali itu nah tahan 1000 rakaat tuh karena nikmat. Ada membaca Al-Quran ayatnya 1000 kali lipat diulang-ulang, nah itu aja. Yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ditunaikan oleh Allah Ta'ala hajat kita, mudah-mudahan disampaikan tentang paham ma'rifat yang tinggi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan hajat kita sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakati Al-Fatihah. Abdul Jikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la la ilaha illallah, 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 la la ilaha la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allah, Allahu Allah,
Allahu 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 Allah 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 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اقض حاجاتنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.